Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai aplikasi DSP Digital Signal Processor pada bidang minat komputer. Oke, next. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan dari kelompok kami terlebih dahulu. Pertama-tama perkenalkan saya Muhammad Amin Badali dengan NIM 04181050. Selanjutnya ada Amalia Rahmi dengan NIM 04181010. Selanjutnya ada Dewi Febriawati dengan NIM 04181032. Selanjutnya ada Retno Debi Yulisia dengan NIM 04181070. Selanjutnya ada Muhammad Yazid Ansari dengan NIM 04181062. Dan terakhir ada Sultan Ananda Fizari dengan NIM 04181074. Oke, next. Baik, sebelum menjelaskan mengenai penerapan digital signal processor pada penerapan bidang minat komputer, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu DSP. Oke, next. DSP atau biasa disebut dengan digital signal processor adalah sejenis mikroprosesor yang didesain atau dirancang khusus untuk pemrosesan isyarat digital. Jadi isyarat digital di sini maksudnya digital signal processing seperti itu. Biasanya komponen elektronika digital ini dipakai untuk komputer yang memerlukan waktu tanggap, response time yang cepat untuk real time application. Jadi biasanya untuk digital signal processor ini digunakan untuk pemrosesan sinyal digital yang memerlukan waktunya itu secara real time untuk menampilkan waktu secara real time seperti itu. Oke, next. Baik, untuk ciri khas DSP ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya persilakan kepada Dewi Febriawati untuk melanjutkan presentasinya. Dipersilakan. Ya, perkenalkan nama saya Dewi Febriawati, NIM 04181032. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Muhammad Amin. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang ciri khas DSP, yaitu yang pertama, digunakan untuk pemrosesan real time. Yang kedua, memiliki ADC atau analog to digital converter pada input dan DAC pada output. Kemudian yang ketiga, mempunyai kinerja atau performance yang optimal untuk streaming data. Kemudian yang keempat, memakai arsitektur Harvard atau memori RAM dan data terpisah. Kemudian yang kelima, memiliki instruksi khusus untuk pemrosesan SIMD atau Single Instruction Multiple Data. Kemudian yang keenam, tidak memerlukan hardware khusus untuk operasi multitasking. Yang terakhir yaitu untuk memiliki kemampuan DMA atau Direct Memory Access jika dipakai sebagai host system. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya saya Amalia Rahmi NIM 04181010 akan melanjutkan presentasi mengenai hubungan dan pengaplikasian PSD dengan bidang minat komputer. Hubungan dan pengaplikasian digital sinyal prosesor dengan bidang minat komputer antara lain mengambil sinyal dunia nyata seperti suara, audio, video, suhu, tekanan, atau posisi yang telah didigitalkan dan dimanipulasi secara matematis. Dirancang untuk melakukan fungsi matematika seperti tambah, kurang, perbanyak, bagi dengan cepat. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Ansari, 04181062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan DSP, di mana yang pertama adalah memori data. Pada memori data ini sendiri menyimpan informasi yang akan diproses dan bekerja bergandengan dengan program memori program. Kemudian yang selanjutnya adalah mesin komputasi. Pada mesin komputasi ini sendiri terdiri dari beberapa. Yang pertama, manipulasi, perhitungan, dan proses matematis dengan mengatur program data atau tugas. Dan yang selanjutnya adalah memori program. Pada bagian ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, menyimpan program atau tugas yang dapat digunakan DSP untuk memproses, menempatkan, atau memanipulasi data. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, ada input-output. Pada bagian ini digunakan untuk berbagai hal, tergantung pada bidang DSP. Digunakan port eksternal, port serial, dan juga pengatur waktu koneksi dunia luar. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di samping. Pada bagian ini terdapat pemrosesan sinyal dari yang semula berupa sinyal suara dari orang, kemudian dilanjutkan ke
mikrofon, kemudian diolah oleh ADC, habis itu dan itu menjadi data binary data digital, habis itu diproses oleh DAC, kemudian dikeluarkan pada speaker sehingga jadi terdapat penguatan suara atau penguatan pada bagian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Debilisya dengan NIM 04181070. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat PSD di bidang komputer. Jadi pada PSD sendiri, manfaat di mana kita menggunakannya untuk bidang komputer, kita mendapatkan akurasi yang lebih baik, di mana ketelitian dan akurasi pengolahan sinyal digital ini diproses lebih cepat sehingga menghasilkan akurasi atau ketelitian yang lebih baik. Kemudian yang kedua yaitu sistem yang lebih murah dan terpercaya untuk pemrosesan sinyal, terutama perangkat keras pemrosesan digital. Jadi sistem yang digunakan pada PSD di bidang komputer ini akan menjadi lebih murah. Kemudian memungkinkan operasi yang dapat diprogram, sehingga antara hardware dan software saling berkesinambungan menghasilkan suatu derajat fleksibel desain sistem yang lebih besar. Di sini PSD memungkinkan operasi yang bisa diprogram atau diubah kembali sehingga hardware dan software itu akan memiliki hubungan untuk menghasilkan suatu derajat yang lebih fleksibel lagi. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, saya Sultan Ananda Fijari, NIM 04181074. Jadi di sini adapun kesimpulan yang kita ambil dari bahasan yang sudah kita angkat, yaitu hubungan antara SP dengan minat komputer. Yang pertama yaitu digital signal processor merupakan sejenis mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan proses isyarat digital. Yang kedua, DSP atau digital signal processor tadi pada bidang minat komputer memiliki hubungan yaitu pengambilan sinyal dunia nyata yang mana diubah ke dalam digital secara matematis. Yang terakhir, penerapan DSP dalam komputer yaitu dalam memori data, komputasi, memori program, serta sinyal input dan output. Next. Ya, mungkin sekian. Berikut tadi adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.